kebetulan saya ditempatkan di Candi Prambanan ini yang ditugaskan untuk memandu Bapak dan Ibu selama berkunjung di Candi Prambanan ini. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa kita langsung perkenalan Candi Prambanan ya, karena kita selama ini mungkin tidak mengetahui detail-detailnya Candi Prambanan. Bahwa Candi Prambanan ini sebenarnya ada 3 halaman. Kita sekarang berada di halaman ketiga atau halaman terluar. Yang mana di halaman 3 ini tersisa beberapa strukturnya, tapi hanya sedikit. Beberapa diantaranya ini, Bapak dan Ibu. Jadi pagar ini adalah pagar terluar dari Candi Prambanan. Kalau kita lihat bentuknya agak miring, tidak seperti di halaman 1 yang lurus. Karena memang pagar halaman 3 itu dibuat tidak simetris dengan halaman-halaman sebelumnya. Di sisi barat sana ada kali opak, jadi memang disesuaikan dengan bentuk kali opak. Nah, lalu kita bisa lihat reruntuhan ini itu di halaman 2. Cuma kita tidak bisa lihat lagi pagar halaman 2 karena tinggal tersisa fondasinya. Nanti kita bisa lihat kupasan dari fondasi halaman 2. Mari kita mungkin bisa langsung jalan ke sana. Malah panas banget, Pak. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu pagarnya kita Itu asli ya begitu digali? ya, Ketemu? masih asli. Kalau mungkin Bapak dan Ibu melihat di sini banyak reruntuhan. Sebenarnya tadi Prambanan itu ketika istilahnya kalau dalam buku itu ditemukan kembali, tapi saya rasa bukan ditemukan kembali ya, karena kalau ditemukan kembali itu kesannya seperti pernah hilang. Iya. Tapi mungkin didokumentasikan kembali atau diperhatikan kembali itu tahun 1733 oleh bangsa Belanda. Waktu itu C. Alons itu semuanya dalam keadaan runtuh. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat semua sudah berdiri ini semua hasil pemugaran. Jadi sejak zaman Belanda itu sudah mulai dilakukan pemugaran. Salah satunya di candi terbesar di Candi Siwa, itu candi di tengah itu sudah dimulai pemugarannya sejak zaman Belanda tahun 1902 dan baru selesai dan diresmikan tahun 1953 oleh Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno pada waktu itu. Untuk perwaranya 2 telah dipugar di zaman Belanda, lalu sisanya baru kita baru bisa memugar totalnya 6 buah candi perwara. Jadi yang terakhir di sisi tenggara di pojok itu perwara deret 1 nomor 5. Jadi kalau candi perwara itu masing-masing ada penamaannya. Yang pertama itu berdasarkan deret. Jadi deret paling dekat dengan halaman 1 itu deret 1 dan seterusnya sampai deret terakhir itu deret 4. Namun yang ada deret 4-nya hanya sisi timur. Untuk sisi yang lain tidak pernah kita temukan bekas atau tanda-tanda pernah ada deret keempat. Lalu perhitungannya mulai dari pintu masuk, kebetulan pintu masuknya di sebelah timur sebenarnya. Jadi kita ini jalur khusus bukan jalur pengunjung. Kalau jalur pengunjung ikutnya di pintu timur. Mungkin kita bisa lihat dari dekat untuk Candi Perwara. Siap. Itu khusus karyawan yang kita pakai. Kita nanti lewat sini saja ya, maksudnya lewat pintu pengunjung yang ada di sebelah. Siap, kami ikuti ya. Di halaman 1. Kita sekarang berada di halaman 2. Mungkin karena reruntuhan ini, jadi Prambanan itu terkenal dengan kisah 1000 candinya. Walaupun ketika kita kalau misalkan kita hitung full semua deret terpenuhi dan 4-4-nya itu terpenuhi, itu jumlahnya hanya 224 candi. Ya, hanya saja ketika kita lakukan penelitian seperti itu,
hanya ditemukan buktinya sebanyak 118 candi dan baru bisa dipugar 6 buah candi. Baru 6, 1 tahun sih. Baru 6. Sampai kapan selesai itu? 100 tahun. 100 tahun lagi belum tentu ya. Kita ada master plan yang disusun oleh Direktorat Pelindungan pada waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah. Itu merencanakan pemugaran sampai 2040-an. Tapi itu pun tidak dipugar secara utuh. Jadi mungkin pada kondisi existingnya. Karena kalau kita lihat walaupun dulu pernah ada catatan bahwa candi ini pernah diresmikan itu melalui prasasti Siwagraha yang di situ ditulis bahwa Candi Prambanan itu diresmikan tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Tapi ketika kita melakukan pemugaran ternyata di bagian atap bagian atas itu jarang sekali kita temukan. Kita masih belum tahu apakah memang dulu itu mungkin sudah terpugar semuanya atau memang belum selesai. Kita masih belum mengetahui itu sebenarnya. Karena kalau kita logikakan harusnya bagian atap ke atas itu juga banyak ditemukan, tapi ternyata kita juga kesulitan ketika melakukan pemugaran di bagian atap. Itu lagi diperbaiki gitu. Ya itu baru konservasi. Jadi untuk memperbaiki celah-celah antar batunya kita tutup dengan dengan bukan semen. Jadi Yang semacam telur. Putih telur. Nah, itu menarik sebenarnya. Ada teman-teman dari putih. Ya, itu menarik karena Kayak puzzle. ya kayak puzzle. Jadi memang ada beberapa kalau pernyataan di luar sana yang Ya. katanya Putih telur. candi itu direkatkan dengan putih telur seperti Betul. itu. Nah, itu perlu saya konfirmasi bahwa kita memang tidak pernah menemukan buktinya ya, intinya seperti itu. Belum ada Ya, belum peternakan ada. ayam global yang kayak dulu. Ya, itu juga. Terus mungkin kalau menurut saya, oh ya mungkin benar sama putih telur, sama kuningnya, sama pecelnya, sama tehnya. Mungkin dulu orang yang buat memang pasti butuh makan. Terus mana? Oke, nah Tadi yang penyampaian ini bukti sejarah. Lapar lagi. Bukti sejarah yang sampaikan Mas tadi. yang mana? Yang tadi ini Ayam. disampaikan. Ayam. Ini mengenai Putih telur. destinasi peninggalan sejarah ini. Nah, sekarang dari segi budayanya, apa tampilannya sebagai edukasi kami ini, pembelajaran ke sini ini yang ingin kami dengarkan pemaparannya gitu. Baik, mungkin kita tidak bisa melepaskan budaya dari sejarah ya, Iya. karena kita perlu Pasti itu. ya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lihat dari sini budaya-budaya, salah satunya pertama arsitekturnya, lalu teknologinya. Mungkin kita bisa lihat lebih dekat untuk teknologi pembangunan dari candi ini. Mungkin kita bisa lihat dari dekat. Oh, ini jalannya ya? Bukan jalannya. Tenang saja. Ya, Bang. Tentang 1000 candi itu benar? Enggak, 1000. Jadi mungkin saya sambung dulu itu ya yang 1000 candi itu. Itu kan legenda Roro Jonggrang. Yang mana Roro Jonggrang itu meminta dibangunkan 1000 candi dalam satu malam. Nah, sebenarnya untuk jumlah 1000 itu pun kita kalau orang Jawa pada waktu itu kalau misalkan jumlahnya cukup banyak itu udah sebutannya 1000 atau 1000 candi seperti itu. Nah, terkait dari teknologi-teknologi yang digunakan pada masa lalu itu contohnya pembangunan candi.
yang mana candi ini itu tidak menggunakan perekat. Jadi dalam pemasangannya hanya mengandalkan berat dan juga kuncian-kuncian di dalam candi. Ya, jadi secara flexibility ini mungkin mirip dengan bangunan joglo yang sekarang ya. Jadi memang untuk kuncian-kunciannya tidak secara permanen seperti menggunakan semen seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lihat keunggulan ini ketika keunggulan ini bisa kita lihat ketika gempa kemarin. Jadi ternyata jadi ketika pemugaran zaman Belanda itu menggunakan perekat yang dia memang sangat kuat, sehingga ketika gempa malah menjadi satu monolit. Jadi fleksibilitasnya malah berkurang. Ketika goyang itu malah terjadi kerusakan yang dia secara struktur rusak dari bawah sampai ke atas. Iya, retak. Tapi kalau misalkan dikunci, hanya menggunakan sistem kuncian seperti ini dan dengan menggunakan berat seperti ini, kerusakannya kemungkinan akan lebih sedikit daripada penggunaan seperti itu, karena dia hanya bergeser sedikit dengan dibenahi seperti metode. Ada kunciannya. Kalau di dalam ada kunciannya. Lalu kalau kita melihat Candi Perwara ini, sebenarnya pembangunan Candi Perwara itu tidak dimulai dari sini, tapi di bawahnya itu sudah ada sistem pemadatan tanah dan beberapa perlakuan tanahnya. Jadi di bawah ini agak dalam sekitar 5 meteran itu sudah ada pemadatan tanah, terus ditumpuk dengan pasir dan dipadatkan tanah lagi pasir. Lalu juga ada isian batu-batu bulat, jadi batu boulder. Itu kemungkinan ya dulu sudah dipersiapkan untuk menghadapi gempa ini. Jadi semacam belum ada cakar ayam. Seperti gotri mungkin sekarang. Jadi ketika gempa kerusakan yang diterima tidak terlalu besar. Jadi kalau kita lihat ya dari situ saja teknologi kebudayaan kita pada waktu itu sudah menemukan teknologi yang sini masalah semuanya hanya saja teknik cara khususnya kita belum tahu zaman itu sampai ke atas itu sistemnya seperti apa. Abang manusia awas jatuh. Ya,